Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal qur'ana hudan linnas wa nuron mubinan liman tadabaro wa tafakkaro ma fihi min ayatil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, mari pada pagi hari ini kita akan membuat konten pengajian tafsir Sofatut Tafasir dengan metode tafsir Sufiyah dan syariat. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu sembahlah oleh kamu rabbakum Tuhanmu, alladzi yang khalaqakum dia telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun pasti kamu menjadi orang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan, yang telah menjadikan bagi kamu arda bumi firasan sebagai atap, wasamaa dan menjadikan langit firasan hamparan ya. Walladzi ja'ala lakumul arda firasan, dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai firasan hamparan, wasamaa binaan dan dia telah menjadikan langit binaan sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an dan dia telah menjadikan wa anzala dan dia telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, fa akhraja maka Allah mengeluarkan atau menumbuhkan bihi dengan air tadi minas samarat beberapa buah-buahan rizqalakum sebagai rezeki bagi kamu. Wala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kamu sekali-kali menjadikan sekutu lillah bagi Allah, wa antum ta'lamun sedangkan kamu tahu. Shadaqallahu alazim. Jadi ini ayat, kalau kita melihat teks daripada Quran, kata-kata ya ayuhanas itu ianya nida, panggilan seluruh manusia, Islam, Yahudi, Nasrani atau agama yang lain. Apa yang diperintahkan oleh Allah, seluruh manusia yang tidak mengenal suku, bangsa maupun bahasa diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah.
untuk menyembah Allah rabbakumul ladzi khalaqakum, karena Tuhanmu tadi adalah Tuhan yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Perintah itu apa? Perintah untuk menyembah Tuhan itu, untuk mengesahkan Allah, tidak lain supaya manusia tadi menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang bahagia dunia akhirat. Kemudian Allah pula yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan merupakan kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia. Kemudian Allah jadikan langit. Langit tersebut sebagai atap, kalau ibarat rumah sebagai atap bangunan. Kemudian Allah turunkan lagi air hujan. Di mana air hujan itu, di mana Allah katakan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, di mana dijadikan air tadi tidak lain untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, maka menjadilah buah-buahan tadi sebagai rezeki bagi kamu. Dan satu minta kepada manusia, kata Allah, jangan kau menyekutukan aku. Sedangkan kamu tak tahu, itu secara teks Quran yang kita ini. Secara tafsir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menggorehkan tafsirnya, yaqulu ta'ala munbihan ibadah ila dal qudrah wadani. Yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, memberikan peringatan kepada hamba-hamba ila dalal qudrah, bahwa Allah itu memiliki kudroh, kekuasaan wadaniyah yang esa. Jadi Allah itu kekuasaannya mutlak munfarid, milik sendiri. Ila dalail kudroh wa wadaniyah. Jadi kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau, munbihan, memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia nih, ila dalal kudroh, bahwa Allah itu memiliki kudroh, kekuasaan, wawadnya wadanya esa. Ya ayuhanas ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ayya ma'syar bani Adam, wahai seluruh bani Adam. Dari awal manusia awal punya anak sampai sekarang. Uzkuru ni'amallah jalalata alaikum. Ingatlah oleh kamu nikmat-nikmat Allah al-jalil, yang agung, atas kamu. Jadi diseru tuh, dipanggil, ya ma'syar bani Adam, wahai semua seluruh bani Adam, katanya. Ya. Kita suruh ngingetin nikmat Allah yang agung, ya, atas kamu, atas kita semua nih. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, patuhilah Allah, rabbakum, Tuhanmu, alladzi rabbakum, yang dimana Tuhanmu tadi telah rabbakum, mendidik kamu. Mendidik, kata-kata alladzi rabbakum wa angsakum ba'da an lam takunu syai'an.
Sembahlah Allah Tuhanmu yang telah mendidik kamu dan menjadikan kamu pada alam takut syai'an setelah engkau dulunya belum jadi apa-apa. Kata-kata rabbakum wa amsakum itu karena ketika manusia berasal dari air mani, kemudian air mani berkembang, itu dididik sama Allah sampai dia umur seminggu 40 hari 40 hari 40 hari. Wa ansakum di sini Allah jadikan setelah dari embrio tadi Allah jadikan tulang ada dagingnya. Kemudian daging dibungkus sama kulit dan kemudian mulailah si jabang bayi itu mulai umur 9 bulan sudah matang barulah keluar. Ubudu bitauhidihi, sembahlah Allah, kata Syekh Muhammad Al-Asabuntab Taslim. Ubudu, sembahlah dia Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Bitauhidihi, itu dengan mengesakannya. Mengesahkan di mana Allah qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Kalau kita menyembah Allah ketika kita mengesahkan zatnya, zat Allah itu maha suci saudara. Sifat Allah itu maha kuasa. Perbuatan Allah itu maha sempurna. Nah, disitulah buat cara kita menyembah Allah, bahwa menyembah Allah itu ismu zat. Ismu zat dia. Biar gampang penyebutannya sebut Allah. Jadi cara menyembah Allah itu pertama dengan mentauhidkan zatnya. Zat Allah itu la yatazazza, enggak dibagi-bagi. Sifatnya yang maha kuasa. Kuasa semua itu Allah. Qudra irada ilmu ayat sama basar kalam qadirul mudir. Setelah kita menyembah Allah, sudah tahu dengan zat Allah itu maha suci, sifat Allah itu maha kuasa, perbuatan Allah maha sempurna, wa syukuri. Bersyukur bisa dengan lisan, ucapan alhamdulillah. Bersyukur bisa dengan hati. Artinya apa? Kita hidup di dunia bisa ngedip, bisa ngomong, bisa bergerak, bisa bangun tidur. Ingat, siapa yang memberikan nikmat itu, maka hati kita mengakui Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna perbuatannya. Nah, syukurnya tentu ada yang diwujudkan. Ada dengan diwujudkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan sholat raga kita tuh. Sholat itu baru raga. Hati kita pun harus sholat. Hati kita sholat connect dengan Allah. Tentu hati itu harus dihidupkan. Cara menghidupkan hati, kata Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, dia harus datang kepada ahlu talqin. Datang kepada ahlu talqin, kemudian dihidupkan tuh kolbunya dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan ismu zatnya. Nah, kalau orang sudah hidup hatinya, dia connect dengan Allah, dan tak semudah itu connect dengan Allah tadi, harus bisa mencari orang yang bisa menghidupkan hati kita. Siapa? Walia mursyid atau ahlu talqin. Nah, ketika kita sudah hidup hatinya, raga dan kolbu kita, ruh kita hidup. Ada kolbu, ada ruh ya. Tingkat lagi ada siri, tingkat lagi ada khafi, tingkat lagi ada apa? Nafsi
kolab. Disitulah manusia ketika menyembah Allah disuruh dengan mentauhidkannya, kedua bersyukur kepadanya. Syukurnya bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Nah, artinya apa? Disitulah syariat tarekat hakikat berjalan. Nah, kenapa dibilang hati itu harus dihidupkan? Makanya perlu belajar tafsir. Orang-orang tarekat itu harus satu akidah apa? Karena yang bisa menghidupkan hati hanya ditalkin. Ditanam kalimat la ilaha illallah dan ismu zat. Izra'u fi nufusikum syajaratul Quran. Syukur lisannya kita ucapin alhamdulillah. Di lisan kita mengucapin alhamdulillah, hati kita berzikir. Ketika hati pun sama. Nah, hati inilah yang menengahi mulut dan siraga tadi. Jadi hati yang hidup itu harus ditalkin, bukan dengan baca Quran, bukan dengan yang lain. Kalau dia belum datang ke Syekh Mursyid, wali mursyid, hati dia belum hidup, ruh dia belum hidup tuh. Makanya cara mengonekannya harus datang ke wali mursyid. Nah, ini pentingnya belajar tafsir dengan ahli torekoh, dengan yang ngerti torekoh. Jadi boleh belajar tafsir murid-murid Abah, tapi harus yang ngerti satu akidah, satu faham torekoh, khususnya murid Syekh Abdurrahman. Boleh. Itu bukan selingkuh guru, karena diarahin ke situ. Wa ta'atihi, taat kepada Allah. Cara menyembah Allah, kata Muhammad Ali Subuni, pertama mentauhidkan Allah, kedua menyukuri nikmatnya, bersyukur kepada Allah, ketiga taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu tentu manusia itu harus dididik dulu kolbunya. Nah, si kolbu itu atau disebut ruh itu yang menggerakkan jasad. Si jasad itu bergerak karena ada ruhnya, dan ruh itu digerakkan oleh izin Allah. Jadi ketika manusia ada sholat raga, zikir lisannya, itu hakikatnya yang menggerakkan jasad dia, raga dia, ruhnya digerakkan oleh izin Allah. Itu pun kita nggak bakal tahu tanpa kita datang kepada guru yang ngerti masalah ruh. Ya bagaimana taat kepada Allah itu? Oh, taat kepada Allah dengan sholat doang. Ya sholatnya sholat yang gimana? Zikirnya zikir yang gimana? Makanya semua sholat atau taat kepada Allah, yang terutama, yang terpenting, dibukakan hatinya di dunia ini nih. Di zaman masa modern ini, maka perlulah kita berusaha mencari guru yang bisa membukakan hati kita. Ketika hati kita sudah terbuka, ruh kita sudah hidup, maka yang kata Muhammad Ali As-Sumuni katakan, sembahlah Allah dengan mentauhidkannya, bersyukur kepadanya, taat kepadanya. Kita tahu tata caranya. Gitu. Tata cara bersyukur kita tahu. Kalau kita cuma ngucapin lisan, alhamdulillah, 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 kalbunya itu enggak zikir, ya di mulut doang. Begitupun kita diwujudkan di dalam hati, mengatakan hati kita mengakui adanya Allah. Itu pun hati harus ada zikirnya dulu. Begitupun raga kita, arkan, ya amal-amal zahir kita pun semuanya itu harus ada zikirnya. Zikir Allah atau zikir la ilaha illallah, dan itu semua bisa dibukakan oleh Syekh Mursyid, wali mursyid. Itu pentingnya seperti itu. Alladzi khalaqakum waladzi min qablikum. Tuhan yang kau sembah yang namanya Allah itu ismu zat, alif alif lam ha. Kalau dalam ilmu thariqah itu alifnya ma'nawiyah, lamnya ma'ani, lam yang keduanya salbiyah, nafsiyah. Kan ismu zat yang disembah. Disitulah manusia harus ada wasilah, wabtagu li wasilah. Kalau kita menyembah Allah bagaimana caranya kita nggak tahu, mentauhidkannya itu masih umum.
Kalau kita menyembah Allah, mentauhidkan, contohnya mentauhidkan zatnya Allah Maha Suci, bagaimana? Sifat Allah Maha Kuasa, terus Allah Maha Sempurna, bagaimana? Nah, perlu penjabaran disitulah. Maka orang Islam nggak cukup hanya bersyariat, dia harus bertorekoh. Wajib hukumnya bertorekoh, karena syariat yang dia lakukan akan dibawa kepada hakikat si amal tadi, kepada ma'rifat. Perlu disinilah guru mursyid atau guru yang bisa membawa, yang mentauhidkan Allah itu bagaimana. Kemudian Allah itu yang menciptakan kamu dan orang sebelum, betul Allah. Alladzi aujadakum biqudratihi minal adam, di mana dia telah menjadikan kamu dengan kudrohnya. Dari Adam, dari tidak ada. Awalnya kita tidak ada. Kudroh, dari kudrohnya. Kudrohnya Allah. Itu kan masih buram, masih samar. Karena kalau dalam kajian ilmu sufi, bahwa manusia itu berasal dari Nur Muhammad. Ruhnya itu, ruh kita yang dimasukkan ke dalam jasad kita, itu berasal dari ruh Muhammad. Jadi yang bergerak di diri kita ini, di diri manusia, Allah, Muhammad, Adam. Nah, Adamnya jasad kita nih. Jasad kita dihubungkan kepada Nabi Adam, ruh kita kepada Nabi Muhammad. Itu pun sekali lagi harus ada pembinaan. Pembina tentang pengajaran tersebut. Wa khalaqalakum min qablu minal umam, dan dia telah menciptakan kamu, umat-umat sebelum kamu. Semua udah maklum, manusia terdahulu maupun sekarang, semua yang diciptakan oleh Allah, nggak udah mafhum. La'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. La litakunu fi jumratul muttaqin, supaya kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Tujuannya itu. Al-faizina bil huda. Jadi orang bertakwa itu al-faizin. Faizin itu artinya menang, sukses. Bil huda, dengan petunjuk, wal falah, kemenangan. Qala Baidawi, berkata Imam Al-Baidawi, lama adadat ta'ala firaqal mukallafin, tatkala Allah Ta'ala membagi-bagi, membikin hitung-hitungan beberapa firaq. Firaq itu kelompok, al-mukallifin, orang-orang yang terkena hukum taklif. Aqbala alaihim bil hitab ala sabil iltifat, maka Allah mendatangkannya, menghadap mereka, dengan khitab, perintah, ala sabil iltifat, atas iltifat. Iltifat itu bahasa balagoh, artinya memalingkan. Hujjan lisami, hujjan itu untuk supaya pendengaran itu terkejut yang mendengar. Wa tansiton lahu, tansiton itu artinya memberikan semangat bagi orang yang mendengar. Wa ihtimaman bil amri ibadah, yang nanti timbulnya memperhatikan tentang perintah ibadah. Wa tafhiman lisani, dan membesarkan dari keberadaan ibadah tadi. Wa inama kasura nida fil Quran, dan bahwasanya kasura banyak an-nida, panggilan, fil Quran, di dalam Quran, bi ya ayyuhalladzi, bi ya ayyuha, kata-kata ya ayyuha, li istiqlalihi, karena berdirinya sendiri, bi aujihin minat ta'kid, dengan dikekuatan beberapa ta'kid ya. Aujah itu beberapa macam, min ta'kid, menguatkan. Kata-kata istiqlalihi bi aujahin min ta'kid, ya ayyuhan nas.
Wa kullu ma nadallahu lahu ibadu min haitsu ina umurun izamin mihaqiya ayatafatanu laha. Semua apa yang Allah panggil baginya akan terhadap hamba-hambanya itu sekiranya itu ada perkara yang besar dari hakikatnya, hakikinya, haknya, supaya manusia cerdas. Wa yaqbalu bi qulubihim 'alaiha, mereka menerima dengan hatinya atasnya. Wa aksarum ana ghafilun, kebanyakan mereka daripadanya, dari panggilan tadi, perkara yang besar tadi, ghafilun lalai hakikun nyata bi ayuna dalabil akadi wal ablag, maka nyata dipanggil kepadanya dengan kuat yang sangat, lebih kuat yang sangat, ya. Yaitu panggilan kata-kata ya ayuhan nas. Summa ada dan ni'amallah. Ya, jadi ya ayuhan nas itu dipanggil dengan kata-kata supaya orang yang dengar itu tergugah, timbul semangat untuk memperhatikan kata-kata ubudu, bersembahlah Allah, ibadah kepada Allah. Sembah Allah gitu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Wa yaqbalu bi qulubihim 'alaiha wa aksarum ana ghafilun hakikun bayuna dilau bi akadi ablag. Summa adada ta'ala ni'amahu. Kemudian Allah menghitung-hitung nikmat-nikmatnya yang diberikan alaihim atas mereka. Baqala alladzi jalakumul arda firasan. Dia telah menjadikan kamu arda firasan. Firasan ja'ala mihadan wa qaran, dijadikanlah baginya mihadan hamparan, wa qaran hamparan yang tetap. Tastakiruna 'alaiha, di mana engkau menetap di atasnya, di atas muka bumi. Kita semua berada di muka bumi. Wa tabtarisunaha, dan engkau membuka iftiras. Iftiras itu kayak menggelarkan karpet gitu. Kalbisat, seperti karpet, al-mafus yang digelarkan maqarawiyatihi, dengan kebulatannya. Wa ila ma'amkanakum ais wal istiqra 'alaiha. Kalau seandainya bumi itu enggak bulat, maka mana mungkin manusia itu hidup di dunia dengan natap di atasnya, kalau seandainya bumi enggak bulat. Qala Badawi, berkata Imam Badawi, jalan muhayyatan, di mana bumi tadi dijadikan muhayyatan, artinya disediakan, disiapkan. Liyaqudu wa yanamu 'alaiha, supaya manusia itu duduk dan tidur di atasnya. Kala farasil mabsud, seperti kasur yang dihamparkan, digelar. Wadhalika la yastadi kauna mustatihatan, dan demikian itu tidak akan bisa terjadi kalau bumi itu mustitan persegi 4. Liana quratis sakliya, karena segi bumi itu, bentuk bumi itu bulat, ma'azam jamia, bersama besar kebesarannya itu, layak ba iftiras alaiha, maka manusia itu nggak bakal bisa iftiras. Iftiras artinya menggelar di atas hamparan tadi. Andai bumi itu mustatiah, persegi, makanya bumi itu sebenarnya berputar ma'azumnya dengan besar. Wasama binan sakpan lil ardi marfu'an fawqa kaitil qubah. Jadi Allah jadikan langit sebagai atap bagi bumi yang ditinggikan di atasnya seperti bentuk kubah. Wa anzala minas sama, dan dia telah menurunkan air matoron, hujan, uzban, yang tawar, purotun, mengenyangkan, menyegarkan. Anzalahu, dia menurunkannya, air hujan bikudur, dengan kudur, minas sahab, daripada awan. Jadi awan itu fungsinya menarik air dari laut kemudian diturunkan jadi hujan. Faraja bi minas samarizqalakum, maka dia mengeluarkan bi dengannya, dengan air tadi, samarot, buah-buahan, rizqan, sebuah rezeki bagi kamu. Faraja bi dalikal matar, maka Allah mengeluarkan dengan hujan tersebut anu astimar, berbagai macam buah, wa fawakihah, simar itu buah, wa fawakihah, buah-buahan, wala khadara, dan
rumput-rumput atau sayuran-sayuran yang hijau, godaan lakum, sebagai santapan bagi kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu tahu. Fala tatakhidu mau syuraka. Janganlah kau menjadikan bersama syuraka sekutu. Berupa apa? Minal asnam, berupa berhala-berhala yang terbuat dari kayu, dari batu. Wa bashar, dan manusia. Kau jadikan manusia Tuhan ya. Tastariku nama Allah, engkau sekutukan mereka dengan bersama fil ibadah, artinya kau samakan dengan Allah. Wa antum ta'lamuna, sedang kamu tahu ana la tahluk, dia itu tidak bisa menciptakan. Batu disembah atau manusia dijadikan Tuhan, sedangkan dia la tahluk, tidak bisa menjadikan sesuatu, wala tarzuk, dan tidak bisa memberikan rezeki. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, wa khaliqur razaq wahda, dan sungguhnya Allah itu khaliq, pencipta, razaq, yang memberi rezeki, wahda, tunggal. Zu quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang nyata atau yang kokoh. Qala Ibnu Katsir syarah ta'ala fi bayan wadah. Baru Ibnu Katsir menjelaskan.